Korea Selatan berhasil melakukan penerbangan perdana jet tempur KF-21 Boramae prototipe 003, sekarang bertujuan untuk kecepatan supersonik. Seperti dilansir dari laman berita resmi sindonews.com, pada tanggal 5 sore kemarin, prototipe ketiga pesawat tempur KF-21 Boramae Korea Selatan menyelesaikan penerbangan pertamanya, menandai terobosan besar dalam program pengembangan pesawat profil tinggi negara tersebut. Prototipe tersebut terbang selama 37 menit setelah lepas landas dari sayap pelatihan penerbangan ketiga Angkatan Udara di Sachon, 300 km selatan Seoul, menurut kepada Defense Acquisition Program Administration, atau DAPA, yaitu Badan Pengadaan Korea Selatan. Prototipe pertama melakukan penerbangan pertamanya pada 19 Juli 2022. Kemudian, prototipe kedua melakukan penerbangan pertamanya pada November 2022. Tidak seperti versi sebelumnya, prototipe ketiga dilengkapi dengan teknologi yang diperlukan untuk pengujian kecepatan tempur dan bobot yang dapat dimuat, membuka jalan untuk pengujian kemampuan tempur tambahan. Sebelumnya, prototipe pertama hanya digunakan untuk pengujian kecepatan. Prototipe kedua digunakan untuk mengevaluasi kapasitas beban struktural pesawat. Badan tersebut telah menyatakan bahwa mereka bermaksud untuk memulai pengujian bertahap dari 3 prototipe lagi selama paruh pertama tahun ini, dengan total 2.000 pengujian yang direncanakan pada Februari 2026. Program KFX yang sudah berjalan lama, pengembangan kolaboratif antara Korea Selatan dan Indonesia, menghasilkan KF-21 Boramae. Seoul memiliki 80% saham dalam proyek tersebut, sedangkan Indonesia memiliki 20%. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Abasu dari Abasu Channel. Kali ini saya akan membahas tentang prototipe KF-21 Boramae untuk pertama kalinya berhasil terbang dengan kecepatan supersonik pada Selasa 17 Januari 2023. Mengamankan kemampuan supersonik adalah bagian utama dari proyek, karena itu berarti fungsi utama bekerja dengan lancar terlepas dari kecepatan penerbangan. Badan Program Akuisisi Pertahanan atau DAPA Korea Selatan mengatakan prototipe jet tempur generasi 4,5 tersebut melampaui kecepatan 1 Mach pada ketinggian 40.000 kaki pada pukul 15.15 waktu setempat. Pesawat lepas landas dari pangkalan di Saichon pada pukul 14.58. Pesawat kemudian mendarat pada pukul 15.54 setelah terbang di atas perairan selatan negara itu. Sejak uji coba terbang pertamanya pada Juli 2022, 3 prototipe pesawat yang diproduksi oleh Korea Aerospace Industry atau KAI telah terbang lebih dari 80 kali dengan kecepatan kurang dari 1 Mach. KAI menghasilkan 6 prototipe dan ketiga berhasil melakukan penerbangan pertamanya pada Januari 2023 ini. Pencapaian penerbangan supersonik dilakukan oleh prototipe 001. Pesawat ini melakukan debut pertamanya pada Juli 2022. DAPA mengatakan penerbangan supersonik memiliki 2 implikasi penting dalam penelitian dan pengembangan pesawat. Pertama, penerbangan mengkonfirmasi bahwa KF-21 memiliki stabilitas struktural pada kecepatan supersonik. Menurut DAPA, ketika sebuah pesawat melebihi 1 Mach, gelombang kejut terjadi di pesawat, sementara aliran udara di sekitarnya yang tidak stabil dapat berdampak signifikan pada integritas struktural jet. Penerbangan normal KF-21 yang mengatasi gelombang kejut menunjukkan stabilitas strukturalnya dapat dipertahankan pada kecepatan supersonik. Implikasi lain adalah KF-21 menjadi pesawat buatan Korea Selatan pertama yang mencapai kecepatan supersonik. Di masa lalu, T-50 Golden Eagle bisa terbang melebihi 1 Mach pada tahun 2003. Tetapi pelatih supersonik ini dikembangkan bersama dengan Lockheed Martin Amerika. Pesawat menggunakan beberapa teknologi Amerika yang berbeda dari penerbangan supersonik KF-21. Menteri Pertahanan Lee Jong-suk memuji perkembangan itu sebagai prestasi bersejarah. Melalui keberhasilan penerbangan supersonik militer, mereka akan semakin memperkuat fondasi untuk membangun kekuatan tempur yang kuat berdasarkan sains dan teknologi, katanya dikutip Korean Times 18 Januari 2023. Proyek KF-21 sebelumnya dikenal sebagai KFX, ditujukan untuk membuat pesawat tempur dengan kemampuan lebih tinggi dari F-16. Program
dimulai pada Maret 2001. Angkatan Udara Korea Selatan berencana untuk membeli 120 jet tempur ini hingga tahun 2032. Pesawat akan menggantikan armada F4 dan F5 yang menua. Korea Selatan dan Indonesia menandatangani kesepakatan pada tahun 2010 untuk bekerjasama dalam proyek tersebut. Dalam kesempatan itu, Jakarta akan mendanai 20% dari total biaya pengembangan sebesar 7,1 miliar dolar Amerika. Indonesia akan mendapatkan satu prototipe pesawat dan akan membangun jet tempur di dalam negeri Indonesia. Berharap bisa membeli sekitar 48 unit. Bagaimana selanjutnya? Mari kita saksikan video berikut ini. Check it out. Proyek pengembangan jet tempur KF-21 Boramae senilai 8,8 triliun won yang dimulai pada tahun 2015 bertujuan untuk membangun pesawat tempur supersonik untuk menggantikan armada pesawat tempur F4 dan F5 Korea Selatan yang sudah tua. Pesawat tempur generasi 4,5 akan memasuki produksi massal pada tahun 2026. Angkatan Udara Korea Selatan berencana membeli 120 KF-21 pada tahun 2032. DAPA sebelumnya mengatakan bahwa KF-21 adalah pesawat tempur pertama yang diproduksi dengan menggunakan teknologi dalam negeri yang menunjukkan kemampuan Korea Selatan untuk memproduksi pesawat tempur secara mandiri. Selain itu, ini akan menjadi titik awal untuk peningkatan pesawat tempur dan penggunaan senjata produksi dalam negeri. Meskipun hanya 65% dari komponen KF-21 dibuat di Korea Selatan, uji terbang prototipe tersebut merupakan pencapaian penting bagi negara dengan sejarah produksi pesawat yang singkat. Amerika Serikat, Rusia, China, Jepang, Prancis, Swedia, dan koalisi 4 negara Eropa, Inggris, Jerman, Italia, dan Spanyol adalah satu-satunya negara lain yang telah memproduksi dan menerbangkan jet tempur supersonik. KF-21 akan meningkatkan kemampuan ofensif dan pertahanan udara Korea Selatan. Mengingat kondisi pesawat Angkatan Udara Korea Utara yang menua, KF-21 dapat dengan mudah mengungguli mereka. Di masa depan, Angkatan Udara Korea Selatan akan dilengkapi dengan campuran F-35 untuk operasi penyerangan dan KF-21 untuk pertahanan udara. Ahli meyakini kerangka ini akan menguntungkan F-35 yang dirancang lebih baik untuk serangan darat, sedangkan KF-21 dirancang untuk misi udara. Korea sedang berjuang untuk mencapai kecepatan supersonik. Seoul sekarang bertujuan untuk menguji pesawat tempur supersonik KF-21 domestik bulan ini jika cuaca memungkinkan. Kantor berita Yonhap tersebut pada tanggal 5 Januari, uji coba tersebut akan menandai langkah maju yang penting dalam upaya mengembangkan pesawat perang kelas atas. Mencapai kemampuan supersonik adalah aspek penting dari upaya pengembangan yang dipimpin oleh pabrikannya, yaitu Korea Aerospace Industries atau KAI. Pengujian diperlukan untuk memastikan bahwa fungsi vital, seperti avionik, bekerja dengan baik terlepas dari kecepatan penerbangan. Pabrikan bermaksud untuk melakukan tes untuk kecepatan supersonik sekitar bulan Januari. Namun, seorang sumber mengatakan kepada kantor berita Yonhap bahwa tanggal pastinya tidak diungkapkan karena mungkin ditunda karena kondisi cuaca. Perkembangan ini terjadi pada saat ketegangan antara Korea Utara dan Korea Selatan berada pada titik tertinggi sepanjang masa. Pada 26 Desember, Pyongyang meluncurkan 5 drone melintasi garis demarkasi militer yang memisahkan kedua Korea. Pejabat militer mengungkap pada 5 Januari, sebuah drone Korea Utara melintasi zona larangan terbang berdiameter 3,7 km di atas kantor Presiden Yoon Suk Yeol di Seoul bulan lalu. Sementara itu, militer Korea Selatan melakukan latihan pertahanan udara live fire Kamis sore di bawah skenario infiltrasi oleh drone musuh kecil. Latihan tersebut melibatkan sekitar 50 pesawat, termasuk pesawat serang ringan KA-1 dan helikopter 500 MD dengan personel yang membawa senapan jamming tak berawak. Militer melakukan latihan anti-drone pada 29 Desember, beberapa hari setelah serangan drone Korea Utara. Invasi drone mengungkap ketidakmampuan Korea Selatan dalam hal kemampuan untuk menemukan, melacak, dan menembak jatuh drone semacam itu.
Menurut Kementerian Pertahanan, pesawat tak berawak Korea Utara, khususnya, terbang di lintasan yang tidak sesuai, tiba-tiba mengubah kecepatan dan ketinggian penerbangan. Jadi bagaimana pendapat kalian semua? Jangan lupa like, share, komen dan subscribe. 멋지게 네 좌우로 보면 Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian video yang kita saksikan. Jangan lupa untuk subscribe, like, comment, share, dan bunyikan lonceng pada channel Jet Tempur Indonesia. Karena sumber video saya dan narasinya bersumber pada channel Jet Tempur Indonesia. Dan terima kasih atas supportnya pada Abasu Channel. See you.